Oke Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel ya. Dan saya sengaja menggunakan baju hitam dalam membuat video ini sebagai bentuk prihatin dan duka citanya saya kepada negara. Sepertinya toleransi sudah rip, ya, rip toleransi. Kenapa pelaku-pelaku intoleran ini begitu berani? Karena mereka itu merasa ada yang melindungi mereka, ya. Mereka merasa ada yang melindungi. Dugaan saya, mereka sudah bercermin dari beberapa kejadian di tanah air yang rupanya ada Kementerian Hukum dan HAM yang katanya ingin menjamin. Lalu mereka juga melihat, Menteri Agama juga nggak berkomentar kok ya. Jadi mereka, ya, dugaan saya ya, mereka berpikir seakan-akan bahwa tindakan seperti ini adalah tindakan yang benar. Ya, bahkan Majelis Ulama Indonesia pun tidak bersuara. Jadi mereka berpikir ya perbuatan ini perbuatan yang benar. Ya, dan kawan-kawan, kabar terbaru adalah perusakan rumah doa Kristen di Padang. Itu ada 9 orang yang ditangkap polisi. Ini dimuat oleh CNN Indonesia pada Senin 28 Juli 2025. Polresta Padang menangkap 9 orang pelaku yang diduga terlibat dalam aksi perusakan rumah ibadah Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI di Kota Tangah Padang. Lalu Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Solihin menyebut para pelaku ditangkap usai tim dari Polresta Padang mendapati laporan dari masyarakat dan mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan dikembangkan lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video, ujarnya dalam keterangan yang dibagikan dikutip pada Senin 28 bulan 7. Lalu Solihin menegaskan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk tindakan intoleransi antar umat beragama. Ia menyebut hal itu juga sebagai komitmen Polda Sumbar untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi di wilayah Sumatera Barat. Kami akan menindak tegas dan memproses hukum para pelaku sesuai aturan yang berlaku, jelasnya. Kendati demikian, ia tidak mengungkap lebih jauh ihwal kronologi pengerusakan terhadap rumah ibadah GKSI. Ia hanya mengatakan penyidik masih terus mendalami aksi tindak pidana itu untuk menangkap pelaku lainnya. Dalam kesempatan yang sama, ia lantas menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya. Solihin memastikan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab, tuturnya. Kita adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Ya, tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan imbuhnya. Ya, dari kita tunggu saja bagaimana proses hukumnya. Berharap ini jangan hanya panas di awal, ditangkap, lalu ujung-ujungnya nanti materai 10.000 ya. Ujung-ujungnya nanti Menteri Hukum dan HAM ya datang, kami akan menjamin, ya, kami akan memberikan kebebasan bersyarat kepada para pelaku. Ya, itu anjir banget sih menurut saya ya. Lalu kawan-kawan, kasus pengerusakan rumah doa umat Kristen di Padang itu ternyata ada 2 anak luka dan 9 orang yang sudah ditahan, yang sudah kita bahas tadi kawan-kawan, bahwa pengerusakan rumah doa Kristen terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang kawan-kawan ya. Lalu Sumatera Barat, Minggu 27 bulan 7, 2 anak juga mengalami luka-luka akibat dipukul kerumunan massa yang berupaya mengusir mereka. Kepolisian setempat menyatakan telah menahan 9 orang terduga pelaku pengerusakan di rumah doa tersebut. Jadi ya kasihan ya, saya melihat video anak-anak itu kesakitan dan luar biasa kawan-kawan. Pendeta GKSI Anugerah Padang F. Daci mengatakan kejadian berlangsung tiba-tiba. Ini kesaksian pendetanya. Menurutnya beberapa warga ya, berdatangan membawa kayu.
melempar batu, membawa pisau, dan bersorak, bubarkan ya ke arah rumah doa itu. Rumah doa tersebut didirikan untuk tujuan pendidikan agama terhadap anak-anak Kristen yang menimba ilmu di sekolah negeri karena mereka tidak mendapatkan pendidikan agama Kristen di lingkungan sekolah. Dia memaparkan beberapa orang memukul jendela kaca menggunakan kayu, melempar kursi, serta merusak barang-barang yang ada di dalam rumah doa tersebut. Puluhan anak-anak yang sedang belajar agama Kristen di dalam rumah doa itu menurutnya histeris dan berlarian keluar. Sebanyak 2 orang berusia 11 tahun dan 9 tahun menjadi korban pemukulan. Jadi anak-anak ini sedang belajar agama, itu dipukulin sama mereka. Yang satu kakinya cedera dan tidak bisa jalan karena dipukul dengan kayu. Wow, ini memang sudah sangat kejam. Satu lagi bagian bahunya juga dipukul dengan kayu. Ya, keduanya sudah dibawa ke rumah sakit, kata Daci. Kejam sekali ya, pengikut-pengikut ajaran setan ini, kawan-kawan. Bagaimana kronologinya? Ya, pendeta GKSI ya Anugerah Padang F. Daci mengatakan kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 16 WIB. Saat itu sedang duduk bersama beberapa orang di teras rumah doa tersebut. Saat itu datang Bapak RT dan Pak Lurah. Mereka memanggil saya dan membawa saya ke belakang. Jadi ada RT, ada Pak Lurah. Ya. Lalu salah satu di antara mereka menyatakan untuk bubarkan dan hentikan kegiatan. Lalu terjadilah insiden itu. Lucu ya, katanya RT rukun tetangga. Ya, Pak Lurah, bukannya mereka menjadi penjaga toleransi, ya penjaga atau melindungi rakyat, ya tapi justru menyuruh untuk berhenti beribadah. Mereka bersorak menyuruh pulang dan saya terkejut mendengar itu, tuturnya. Saat kemudian papar baja, para pria melempar batu, memukul jendela kaca, menggunakan kayu, serta menghancurkan kursi plastik yang ada di rumah doa tersebut. Baja mengaku langsung lari dan hanya melihat para pria tersebut mengamuk di rumah doa itu. Dan kita lihat sendiri, polisi sudah melakukan penangkapan, dan kejadian ini sebenarnya bukan kejadian pertama di Kota Padang. Di Padang ini memang dikenal salah satu daerah yang sangat-sangat intoleransi. Beberapa kali di sana itu terjadi penolakan terhadap kegiatan-kegiatan gereja di sana. Ya, dan ini penasihat hukum masyarakat Nias, Yutiasa Fako, mengungkapkan bahwa intimidasi dan pelarangan untuk beribadah bukan kali pertama terjadi di Kota Padang. 2 tahun lalu, tepatnya pada 29 Agustus 2023, kejadian serupa terjadi di sebuah rumah ibadah yang terletak di daerah Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Jemaat Kristen di lokasi tersebut mendapatkan intimidasi dan ancaman dari puluhan warga kala itu. Lalu perusakan juga dilakukan dengan melempari kaca menggunakan batu hingga adanya pengancaman. Kita sangat menyesali ya, betul hal yang terjadi. Kita di Indonesia ini sudah dijamin untuk umat beragama, tapi oknum-oknum ini masih ada yang memanfaatkan situasi karena ini bisa mencederai keberagaman kita dan kebinekaan kita, ujar Yutiasa Fako. Menurutnya dalam perkara di daerah Lubuk Begalung tersebut, para pelaku sudah divonis bersalah dan diberikan hukuman penjara selama 7 bulan. Cuma 7 bulan ya waktu itu ya. Ya, makanya kami tetap ingin melanjutkan kejadian di rumah doa ini ke ranah hukum. Soal memaafkan, kami sudah memaafkan apa yang terjadi, tapi soal perkara hukum akan tetap berjalan ungkapnya. Lalu Yutiasa mengatakan ia akan melaporkan perusakan, penganiayaan, serta pengancaman tersebut kepada Polda Sumatera Barat pada Senin 28 bulan 7 pagi. Kami akan ke Polda Sumbar dan melaporkan. Dan kabar terbaru bahwa para pelaku ada 9 orang yang ditangkap dan masih akan dikembangkan lagi ya. Kita berharap memang jangan akan sorry kawan-kawan ya, sedikit batuk saya ini. Jadi kita berharap
hukumannya jangan cuma 7 bulan gitu loh. Kalau cuma 7 bulannya itu ya itu sangat kecil ya. Itu minimal mereka itu 5 tahun lah, ya kan? Karena ini sudah mengerikan ini. Ya. Ini sebenarnya sudah kena kasus penistaan agama, ya kan? Kebencian dan pengerusakan. Ini lalu belum lagi menganiaya anak di bawah umur. Jadi kalau hukumannya cuma 7 bulan ya anggap aja itu sebenarnya tidak dihukum, kawan-kawan. Itu harus minimal 5 tahun, harus dihajar supaya mereka itu ada efek jerah. Ya tapi ya tunggulah bagaimana hukum di Indonesia ini. Biasanya polisi menangkap, tapi putusan pengadilan cuma 7 bulan. Ya nggak ada guna juga sebenarnya. Ya cuman apa ya, penangkapan itu cuman cerita seakan-akan tegas gitu kan. Tapi nanti ujung-ujungnya bebas. Ujung-ujungnya cuma 7 bulan. Nah itulah kawan-kawan. Jadi apa yang kita buat? Ya kita hanya perlu berdoa. Dan kita percaya bahwa setiap kejadian itu ada rencana dan maksud Tuhan. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu Tuhan hidup. Ya, dia nggak perlu dibela karena dia berkuasa. Ya, dan dia akan melakukan sesuatu yang besar bagi Indonesia. Kita doakan saja. Biarlah Tuhan yang akan beracara kepada para pelaku. Nanti ada yang mustahil. Para pelaku juga bisa dijamah oleh Tuhan dan mereka bisa bertobat dari perbuatan mereka. Dan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, memang ini sedih. Memang ini menyakitkan. Tapi kita tidak punya kekuatan hukum. Ya, karena hukum dipegang sama mereka. Ya kan? Jadi, saya jujur pesimis ya. Saya pesimis dengan hukum di Indonesia ini. Karena sudah berapa kali terjadi, misalnya MKC dulu dihukum 10 tahun. Waloni cuman 3 bulan atau 7 bulan, saya lupa. Ya, justru sangat-sangat timpang. Misalnya debat antara anak Batak dengan PI. Anak Batak dipolisikan, ya PI dibebaskan. Ya. Jadi itulah realita di negara kita. Jadi kita mau bisa bikin apa lagi? Hanya perlu berdoa dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Yesus sudah berkata bahwa kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan ada orang yang membunuh kamu. Mereka menyangka mereka mengenal Allah. Sebenarnya mereka tidak mengenal Allah. Ya, mereka itu sebenarnya mengenal setan. Mereka sebenarnya pengikut setan, pengikut iblis. Gitu kawan-kawan ya. Jadi Yesus Kristus kiranya menolong kita semua supaya tetap waras dan tetap kuat dalam Tuhan. Ini tantangan bagi kita semua supaya kita semakin kuat. Dan percayalah, perkabaran Injil walaupun dihambat tetapi akan terus merambat sampai ke pelosok-pelosok negeri. Salam waras. Salam, saya Stefanus Praing mengucapkan terima kasih kepada Sobat Waras Pavel 88 Channel untuk kedua kalinya karena sudah mendukung pelayanan kami yang ada di wilayah pedesaan Suku Lauje. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam segala hal. Salam.